Halo guys, selamat pagi. Masih bersama aku Bang Fat. Hari ini kita ada di sekitaran The Park. Kita mau ke arah Karanganyar ya guys. Karena ada acara bentar di sana. Hari ini memang hari kerja ya guys. Jadi di depan itu rame itu. Ini kan kalau ke kiri ini ya kita ke arah ke Karanganyar bisa, nanti tembus bisa ke Semarang, bisa ke Surabaya juga. Kalau ke kanan tadi atau sebaliknya ini bisa ke arah Sukoharjo Wonogiri. Oke, kita sambil perjalanan ya, kita sambil ngobrolin tentang love scamming guys. Yang terjadi baru-baru banget ini guys. Ini menimpa seorang siswi SMP ya, yang mana ditipu oleh napi sebuah lapas ya, kalau nggak salah di Cipinang ya. Mohon maaf koreksi ya kalau memang salah. Nah ini si napi ini ngaku-ngaku kenalan sama siswi tersebut, yang SMP tersebut ya, memakai foto profil orang yang ganteng ya istilahnya, yang rupawan lah, yang otomatis yang namanya seorang siswi diajak kenalan sama orang yang rupawan ya, of course ya mau ya. Dan lama kelamaan hubungan mereka terjebak kepada hubungan yang istilahnya sebenarnya awal-awal mereka suka sama suka ya, yang akhirnya si cewek ini malah dipaksa istilahnya ya, memang karena awalnya sama-sama suka ya, saling share foto, lama-lama foto-foto dalam keadaan ya maaf dengan tanpa busana seperti itu, yang akhirnya hal ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk memeras si siswi tersebut, yang akhirnya of course siswi tersebut yang namanya dipaksa, diperas, yang pastinya mengalami kerugian ya. Dan di sini tentunya saja lama kelamaan orang tua dari siswi tersebut kan lama-lama tahu tentang tindakan dari oknum tersebut serta anaknya itu ya, sehingga melaporkan hal ini ke pihak yang berwenang. Dan tentunya saja Lembaga Pelindungan Anak atau KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu pasti turun untuk setidaknya membantu proses penyelesaian masalah ini ya, dan juga memberikan informasi kepada kita sebenarnya bagaimana sih untuk menghindari love scamming ini, di mana diantaranya adalah memang untuk menanamkan mindset kepada kita semua ya, selain pada ini ya anak-anak kita, juga kita menanamkan mindset pada diri sendiri bahwasanya semua data personal kita itu layaknya untuk jadi bahan privasi, jangan di-share sembarangan ke orang lain, apalagi bagian tubuh kita yang privat ya. Orang yang namanya foto aja kalau nggak bener-bener formal aja, kalau aku itu nggak bener-bener mau guys kalau untuk nggak formal. Karena apa? Wajah ini sebenarnya sangat-sangat ini ya, bisa dijadikan identifikasi utama untuk suatu data pribadi. Ya, yang selanjutnya adalah kayak nama, tanggal lahir, apalagi KTP gitu ya. Apalagi ini bentuk badan dan sebagainya gitu, yang nantinya malah bisa disalahgunakan. Yang selanjutnya adalah sebagai orang tua tentunya kita berhak atas
mengetahui ya sebenarnya pergaulan anak kita itu sebenarnya sampai mana, siapa-siapa saja temannya, lalu bagaimana cara bergaulnya, kita bisa membatasi mereka. Ya nggak terlalu ditekan juga sih, tapi kita setidaknya tahu mereka itu bertemannya atau nongkrongnya sama siapa aja, sehingga kita bisa menanggulangi kalau seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, lebih baik mengobati kan daripada lebih baik mencegah daripada mengobati, sorry ya, sehingga tidak terjadi kayak love scamming ini ya. Ya kan kalau udah kejadian kayak gini ya siapa yang harus disalahkan? Orang memang awalnya kan memang suka sama suka, yang namanya ajakan kenalan ya, ya mau gimana lagi kan namanya cinta ini ABG ya, kita nggak bisa ini ya salahkan juga. Tapi yang disoroti di sini adalah bagaimana kita cara untuk mencegahnya gitu loh, agar tidak terjadi hal yang demikian untuk kedepannya. Nah, yang disayangkan juga sebenarnya kan ini kan napi. Nah, napi sendiri kan juga kenapa juga ada akses HP gitu loh di dalam penjara. Ini juga sebenarnya dari sisi lapas sendiri juga sebaiknya ditingkatkan juga ya untuk keamanannya, sama kondisinya harus sekondusif mungkin, sehingga bisa memutus komunikasi antara dunia lapas dengan dunia luar di sini, sehingga tidak disalahgunakan. Apalagi kalau untuk kayak gini kan namanya sudah kriminal di dalam penjara, ya udah ini kayak kriminal kuadrat lah istilahnya, yang malah ini ya kalau menurutku itu merugikan banget gitu loh. Nah, sementara dia itu masih menjalani proses hukumnya, lah ini malah di satu sisi malah melakukan kriminal lagi gitu loh. Nah kan berarti kan dia istilahnya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan gitu loh. Dan kasihan juga ya aku turut belasungkawa terhadap siswi SMP yang jadi korbannya berserta keluarganya ya. Semoga saja ini segera bisa tuntas ya, dan tidak ada korban-korban lain yang berjatuhan gitu loh. Karena ya memang untuk umur-umur ABG ini memang umur yang labil dan rentan banget untuk dimasuki hal-hal kayak seperti ini gitu. Ya sebagai orang tua kita setidaknya memberikan atensi yang khusus terhadap putra-putri kita sehingga bisa cerah masa depannya. Oke, itu aja guys untuk speak up hari ini. See you in the next video. Thank you.